Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Bu Haslinda Yasti Agustin, Sarjana Sains Magister Pendidikan, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan absen 4 Indah Prihatini, absen 5 Triwulansari, dan absen 6 Nikmatur Rohmah. Kami dari kelas Tadris Biologi 2C. Kelompok kami akan membahas tentang sitosol dan sitoskeleton. Pada materi ini, kita akan membahas yang pertama, komponen penyusun sitosol, kedua, fungsi sitosol, ketiga, komponen penyusun sitoskeleton, keempat, struktur penyusun sitoskeleton, dan yang kelima, fungsi dari tiap komponen penyusun sitoskeleton. Subbab yang pertama yaitu komponen penyusun sitosol. Sebelum kita mempelajari tentang komponen penyusun sitosol, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian sitosol. Apa itu sitosol? Sitosol adalah bagian yang mengisi ruang antar organel yang memiliki volume lebih 50% volume sel. Sitosol merupakan bagian sitoplasma yang berupa cairan yang terdapat di sela-sela organel. Sitosol mengandung protein dan enzim yang terlarut di dalamnya. Protein dalam sitosol berperan penting dalam jalur transduksi sinyal seluler dan glikolisis. Komponen penyusun sitosol. Komponen utama dari sitosol adalah air. Air membentuk 70% dari sel, dan terutama dalam sitosol untuk melarutkan komponen lainnya, termasuk molekul polar dan ion. Selain itu, air ini dapat digunakan untuk membantu dalam reaksi kimia dalam sel. Hal ini akan membantu dalam metabolisme sel. Protein dan makromolekul akan larut dalam sitosol saat tidak digunakan, karena sebagian besar makromolekul bersifat polar, yang artinya mereka dapat larut dalam komponen berair sitosol untuk penyimpanan. Hal ini menguntungkan bagi sel, karena memungkinkan sel untuk menyimpan bahan-bahan untuk penggunaan masa depan dan membuat mereka mudah diakses. Selain itu, enzim atau katalis biologi sering ditemukan dalam sitosol dalam rangka untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Di antara molekul-molekul yang ada di dalam sitosol, yang paling banyak adalah protein dan peptida lainnya. Terdapat juga sejumlah besar RNA, terutama kurir, RNA transfer, dan yang ikut serta dalam mekanisme pembungkaman genetik pasca transkripsional. Gula, lemak, ATP, ion, garam, dan produk lain, khusus untuk metabolisme tipe sel tertentu. Terdapat juga komponen kimia penyusun sitosol, seperti membran sel atau selaput plasma. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran sel merupakan selaput yang selektif permeable, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Fungsi sitosol. Apa sajakah fungsi sitosol? Fungsi sitosol yang pertama yaitu sebagai sumber bahan kimia. Sitosol menyediakan bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat senyawa-senyawa organik terlarut, ion-ion, gas, molekul kecil seperti garam, asam lemak, dan asam amino, juga nukleotida, dan molekul besar seperti protein dan RNA yang membentuk koloid. Fungsi sitosol yang berikutnya yaitu sebagai tempat metabolisme. Sitosol adalah tempat sebagian besar metabolisme pada prokariota dan sebagian besar metabolisme pada eukariota. Misalnya pada mamalia, sekitar setengah dari protein dalam sel terlokalisasi ke sitosol.
Data yang paling lengkap tersedia dalam ragi, di mana rekonstruksi metabolik menunjukkan bahwa sebagian besar proses metabolisme dan metabolit terjadi di sitosol. Jalur utama metabolisme yang terjadi dalam sitosol pada hewan ialah biosintesis protein, jalur pentose fosfat, glikolisis, dan gluconeogenesis. Yang berikutnya yaitu sebagai transduksi sinyal. Sitosol berfungsi sebagai tempat untuk sejumlah proses intraseluler. Transduksi sinyal ialah mekanisme seluler yang mengubah stimulus menjadi respon di dalam sel, dari membran sel ke situs yang berada di dalam sel. Molekul pembawa dapat berfungsi melalui sitosol untuk mengubah fungsi enzim, organel, atau bahkan transkripsi DNA. Fungsi sitosol sebagai mengangkut metabolit. Fungsi lain dari sitosol ialah untuk mengangkut metabolit dari tempat produksi mereka ke tempat mereka digunakan. Terlihat sederhana jika untuk molekul polar atau molekul yang mudah larut dalam air, seperti asam amino, yang berdifusi dengan cepat melalui sitosol. Fungsi sitosol yang berikutnya yaitu sebagai aktivitas enzimatik. Aktivitas enzimatik membutuhkan sitosol karena enzim membutuhkan tingkat pH tertentu, konsentrasi garam, dan kondisi lingkungan lainnya yang dipenuhi dengan tepat oleh sitosol. Selain itu, fungsi sitosol untuk memberikan dukungan struktural untuk organel. Sebagian besar sel tergantung pada volume sitosol untuk memberi ruang bagi bahan kimia untuk bergerak di dalam sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Prihatini, absen 4, akan menjelaskan pada bagian komponen penyusun sitoskeleton. Apa sih hubungannya sitoskeleton dengan rangka tubuh kita atau tulang-tulang tubuh kita? Ternyata sitoskeleton ini mirip dengan tulang-tulang pada tubuh kita, yaitu dia memberi bentuk pada sel seperti halnya tulang-tulang itu memberi bentuk pada tubuh kita. Jadi, pengertian sitoskeleton adalah jaringan kompleks dari filamen dan tubulus yang saling berhubungan yang meluas ke seluruh sitosol, dari inti ke permukaan bagian dalam membran plasma. Sitoskeleton memainkan peran penting dalam pergerakan sel dan pembelahan sel, dan pada eukariota secara aktif menggerakkan organel yang terikat membran di dalam sitosol. Ini juga memainkan peran serupa untuk messenger RNA dan komponen seluler lainnya. Jadi, fungsi umum dari sitoskeleton adalah yang pertama, menahan dan mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton akan membuat sel tidak terlalu lembek dan memungkinkan untuk kembali ke bentuknya semula. Yang kedua, menahan organ-organ sel tetap berada di tempatnya. Organel sel perlu dipertahankan di tempat yang tepat agar proses-proses fisiologis dalam sel dapat berlangsung dengan sempurna. Yang ketiga, jaringan jalur yang memandu gerakan material dalam sel. Materi-materi dalam sel seperti mRNA perlu dipandu oleh sitoskeleton agar dapat sampai di tempat tujuannya, misalnya untuk menuju ribosom. Yang keempat, membentuk silia dan flagella sebagai alat pergerakan sel. Contohnya, silia yang dimiliki oleh protozoa seperti Paramecium untuk bergerak di dalam sel. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu komponen penting dalam pembelahan sel. Sitoskeleton akan membentuk benang-benang spindle yang berperan mengikat dan menarik kromosom saat mitosis maupun meiosis. Jadi, apa aja sih komponen penyusun dari sitoskeleton? Sitoskeleton tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama mikrotubulus, kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen intermediate. Langsung saja pembahasan yang pertama, mikrotubulus. Apa aja sih karakteristik dari mikrotubulus ini? Yang pertama, elemen sitoskeleton terbesar.
berbentuk silinder lurus dan berongga dengan diameter luar 25 nanometer dan diameter dalam 15 nanometer serta panjangnya mencapai 200 nanometer. Dindingnya terdiri dari larit lonjong dari polimer linear protofilamen. Dinding silinder terdiri dari 13 protofilamen, tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Yang perlu kita ketahui dari mikrotubulus ini adalah mikrotubulus memanjang dengan menambahkan molekul tubulin di ujung-ujungnya dan dapat dibongkar serta tubulinnya dipergunakan untuk membangun mikrotubul di bagian mana saja dalam sel. Dalam menunjang pergerakan sel, maka mikrotubulus terorganisasi dalam aturan sistem struktur spesial yang disebut Microtubule Organizing Center (MTOC). MTOC akan memberikan arah untuk pergerakan vesikular dan orientasi organel dalam sitoplasma. Hal ini disebabkan karena transport vesikular dan organel bergerak sepanjang mikrotubulus sehingga MTOC bertanggung jawab untuk keseimbangan polaritas sel sekaligus proses pembagian sitoplasma menjadi dua selama interfase dan mitosis sel. Sel berisi dua populasi mikrotubulus, yaitu pada kondisi stabil adalah mikrotubulus yang panjang dan kondisi tidak stabil yaitu mikrotubulus yang pendek. Mikrotubulus tersebut termasuk silia dan flagella yang merupakan perpanjangan dari membran plasma sebagai bagian yang melewati permukaan epitel untuk membantu sperma berenang atau mendorong sel telur keluar menuju oviduk. Struktur mikrotubulus tersusun dari tubulin subunit yang terdiri dari heterodimer antara alfa dan beta tubulin. Keduanya memiliki 55.000 monomer yang ditemukan dalam sel eukariotik dan tersusun secara tepat. Selanjutnya yang kedua, mikrofilamen. Karakteristik dari mikrofilamen adalah yang pertama, filamen sitoskeleton yang terkecil berdiameter sekitar 7 nanometer, tersusun atas dua macam protein yaitu aktin dan myosin, berperan dalam pergerakan sel dan terkenal karena peranannya dalam fibrir kontraksi sel otot. Yang harus kita ketahui dari mikrofilamen ini adalah mikrofilamen ini disebut juga dengan filamen aktin karena tersusun dari molekul aktin yaitu suatu protein globular. Filamen aktin merupakan protein intraseluler dengan jumlah yang berlimpah dalam sel eukariotik. Filamen aktin dibutuhkan di banyak tempat dalam sel yang akan terorganisasi membentuk sitoskeleton dan tidak mengalami perubahan seperti sarkomer otot atau yang terdapat pada membran eritrosit. Kondisi polimerisasi dan depolarisasi aktin pada sel menjadikan penyebab adanya banyak jenis pergerakan pada sel. Aktin membentuk jaringan dalam sel dan saling melintas secara teratur sesuai kebutuhan dan jenis sel. Selain aktin, dalam pergerakan sel terdapat struktur yang disebut myosin yang terdiri dari satu atau dua rantai polimer protein yang secara umum akan mengatur banyak fungsi pergerakan. Myosin memiliki struktur kepala, leher, dan ekor yang ditemukan pada banyak jenis myosin. Lalu, pergerakan sel memiliki banyak variasi dan menjelaskan bahwa jenis filamen aktin dan myosin mengatur pergerakan tertentu seperti sitokinesis dan kontraksi otot. Pergerakan sel yang lain adalah transport vesikular, pembentukan membran, dan pergerakan kromosom yang akan membutuhkan jenis myosin yang lain atau polimerisasi aktin. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu filamen intermediate. Karakteristik dari filamen intermediate yaitu memiliki diameter sekitar 8-12 nanometer yang membuatnya berukuran menengah antara mikrotubulus dan mikrofilamen. Salah satu protein filamen menengah yang terkenal dan berlimpah adalah keratin, dan rantai molekul protein membentuk untayan yang saling melilit. Kemudian, filamen intermediate ini memiliki spesialisasi khusus dalam hal menahan tarikan dengan
banyak jenis yang beragam, di mana setiap jenisnya disusun dari subunit molekuler yang berbeda dari keluarga protein yang beragam yang termasuk dalam keratin. Filamen intermediate merupakan struktur sitoskeleton yang lebih permanen dibandingkan mikrotubulus dan mikrofilamen karena sering dibongkar pasang untuk berbagai macam penyusun bagian sel. Filamen intermediate berperan penting dalam memperkuat bentuk sel dan menetapkan posisi organel tertentu dalam sel. Misalkan nukleus yang umumnya terletak pada suatu tempat di tengah sel karena peran filamen intermediate dan cabang-cabang filamen intermediate yang membentang dalam sitoplasma. Filamen intermediate juga menyusun lamina nukleus yang berfungsi melapisi bagian dalam selubung nukleus. Berbeda dengan mikrotubulus dan mikrofilamen, filamen intermediate sangat berbeda dalam komposisi asam amino dari jaringan ke jaringan. Berdasarkan jenis sel di mana mereka ditemukan, filamen intermediate dan proteinnya dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan penyusun serabut sitoskeleton terdapat 3 bentuk utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Hubungan antara filamen aktin dan filamen intermediate pada sitoskeleton serta fungsinya dapat dicermati pada gambar di video. Hubungan aktin dan filamen intermediate pada sitoskeleton dan fungsinya. Yang pertama, aktin bertanggung jawab untuk memberikan bentuk pada sel dan mengatur perpindahan. Polimerisasi dan non-polimerisasi terjadi pada filamen aktin. Yang kedua, mengatur permukaan membran di mana terjadi hubungan dan jalinan antara gabungan keseluruhan organisasi protein dan jaringan filamen. Yang ketiga, meiosin motor yang membantu memberikan bentuk, perpindahan dalam sel dan kontraksi membran. Yang keempat, produksi oleh protein motor meiosin, aktin dan filamen intermediate tergabung dalam sel dan bergabung dengan sel lain dalam jaringan. Dan yang terakhir, kelima, tipe lain dari filamen intermediate yaitu nuklear lamin, bertanggung jawab dalam membangun struktur dari nukleus. Struktur penyusun sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton memiliki peran yang penting dalam pergerakan sel dan pembelahan sel. Sitoskeleton pada eukariota memiliki 3 elemen struktural utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen perantara. Setiap elemen struktural sitoskeleton memiliki karakteristik ukuran, struktur, dan distribusi intraseluler, dan setiap elemen dibentuk oleh polimerisasi jenis subunit yang berbeda. Berikut merupakan gambar dari struktur sitoskeleton. Gambar yang paling atas sendiri merupakan gambar filamen intermediate, sedangkan gambar yang berada di tengah yang berwarna hijau tua merupakan gambar dari mikrotubulus, dan gambar yang paling bawah sendiri berwarna hijau muda adalah gambar dari mikrofilamen. Berikut merupakan gambar dari struktur mikrotubulus. Bisa dilihat di dalam gambar bahwasanya diameter yang luar sebesar 25 nm, sedangkan diameter dalamnya sebesar 15 nm. Dan yang ada di panah bawah merupakan salah satu protofilamen. Mulanya, molekul tubulin membentuk ikatan antara subunit tubulin A dengan subunit tubulin B yang letaknya berdekatan membentuk protofilamen. Protofilamen adalah polimer linier dari dimer tubulin yang masing-masing terdiri dari 2 polipeptida amin tubulin dan bemin tubulin. Setelah itu, ke-13 protofilamen yang telah terbentuk tersusun menjadi tabung lingkaran yang dinamakan dengan mikrotubulus. Yang kedua adalah mikrofilamen. Mikrofilamen atau disebut juga filamen aktin merupakan
Filamen sitoskeletal terkecil berupa batang padat yang memiliki struktur dua rantai F- aktin yang berdiameter 7 nm yang saling terikat. Mikrofilamen merupakan susunan dari molekul aktin yang merupakan salah satu protein globular. Aktin merupakan protein yang berada hampir di seluruh sel eukariotik dan merupakan pembangun dari lapisan-lapisan mikro yang menjadi awal dari pembentukan mikrofilamen. Model untuk perakitan filamen mikro in vitro. Monomer G-aktin berpolimerasi menjadi filamen panjang aktin F dengan diameter sekitar 7 nm. Putaran penuh heliks terjadi setiap 36 sampai 37 nm dengan sekitar 13,5 monomer diperlukan untuk putaran penuh. Penambahan setiap monomer G-aktin biasanya disertai atau diikuti dengan hidrolisis molekul ATP. Meskipun energi hidrolisis ATP tidak diperlukan untuk mendorong reaksi polimerisasi. Kemudian, berikut merupakan gambar dari model molekuler. Model molekuler F-aktin berdasarkan struktur kristal sinar X G-aktin, dua untai dari masing-masing monomer 13 G-aktin ditampilkan satu untai yang diwarnai biru dan yang lainnya diwarnai dengan abu-abu. Gambar selanjutnya merupakan sebuah mikrograf elektron dari F-aktin yang dimurnikan. Yang ketiga adalah filamen menengah. Filamen menengah memiliki bentuk seperti serat dan berdiameter antara 8 sampai 12 nm, yaitu tengah-tengah antara diameter mikrotubulus dan diameter mikrofilamen, antara filamen tipis dan tebal, dan pertama kali ditemukan di sel otot. Filamen sebenarnya merupakan 8 protofilamen yang bergabung ujung ke ujung dengan tumpang tindih berhuyung-huyung. Tahap utama perakitan filamen adalah pembentukan dimer, di mana domain batang pusat dari dua rantai polipeptida dililitkan di sekitar masing-masing lainnya dalam struktur kumparan mirip dengan yang dibentuk oleh miosin 2 yang berat rantai dimer dari filamen perantara sitoskeletal kemudian berasosiasi dengan cara antiparalel terhuyung-huyung untuk membentuk tetramer yang dapat merakit ujung ke ujung untuk membentuk protofilamen. Berikut merupakan gambar dari perakitan in vitro. Pada perakitan in vitro, titik awal untuk perakitan berada di sepanjang polipeptida filamen menengah. Dua polipeptida identik untuk semua filamen menengah, kecuali pada filamen keratin, yang merupakan heterodimer obligat dengan masing-masing satu polipeptida tipe 1 dan tipe 2. Dua polipeptida kemudian berputar satu sama lain untuk membentuk kumparan melingkar dua rantai dengan domain pusat yang dilestarikan sejajar secara paralel dan akhirnya membentuk protofilamen tetramerik. Protofilamen berkumpul menjadi filamen yang lebih besar dengan penyejajaran ujung ke ujung dan sisi ke sisi. Filamen perantara yang dirakit sepenuhnya diperkirakan memiliki ketebalan 8 protofilamen di titik manapun. Selanjutnya, saya Indah Prihatini absen 4 akan melanjutkan yang bagian fungsi dari tiap komponen penyusun sitoskeleton. Langsung saja. Yang pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi dalam organisasi dan pemeliharaan bentuk sel.
gerakan kromosom, transportasi intraseluler atau pergerakan organel, dan aksonomer atau motilitas sel atau pergerakan sel. Mikrotubulus ini juga berfungsi pada saat pembelahan sel yang menarik kromosom pada sisi yang berseberangan. Contohnya, pada mitosis, mikrotubulus merupakan bagian integral dalam proses ini dengan melampirkan ke pusat kromosom dan kemudian menarik terpisah homolog kromosom dalam nukleus. Dan pada meiosis, mikrotubulus memisahkan kromosom dalam meiosis yang ditandai dengan pembagian gamet. Selanjutnya, mikrofilamen. Mikrofilamen ini berfungsi dalam kontraksi otot, pergerakan sel, aliran sitoplasma sitokinesis, pemeliharaan bentuk sel pengangkutan, atau perdagangan intraseluler. Mikrofilamen berperan juga atau berfungsi juga dalam pergerakan sel. Mikrofilamen yang terdiri dari aktin dan miosin jika berkontraksi akan mengakibatkan pergerakan pada sel. Berfungsi pada pergerakan sel. Contoh, ketika sel mengalami mitosis, ada bagian yang mencekung. Gerakan dinding sel yang mencekung adalah fungsi dari mikrofilamen. Yang terakhir yakni fungsi dari filamen intermediate. Filamen intermediate berfungsi dalam pemeliharaan bentuk sel, pembentukan lamina, penguatan akson sel saraf atau protein neurofilamen, dan menjaga serat otot. Filamen intermediate ini juga berfungsi dalam mempertahankan bentuk sel, baik kubus, oval, gepeng, dan lain-lain. Atau fungsi ini disebut juga dengan penyokong sel. Jadi, jika ada gaya yang mengenai sel dan menyebabkan deformasi bentuk sel atau bentuk sel berubah, sel akan dapat kembali ke bentuk semula. Dan filamen intermediate juga berperan penting dalam memperkuat bentuk sel dan menetapkan posisi organel tertentu di dalam sel. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2 tentang sitosol dan sitoskeleton. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.